Nah, terus yang ketiga ada bahan polo shirt atau Lacoste. Nah, ini biasanya ada di produk-produknya Dauki nih. Ada beberapa series yang menggunakan bahan Lacoste atau polo shirt bahasa umumnya. Nah, polo shirt ini itu bahan yang biasa digunakan untuk produk basic Dauki sebagai tunik dan celana. Nah, contoh-contoh produknya seperti yang tadi dibilang ada ladies polo shirt, ada S tunik dan palazzo Lacoste. Nah, teman-teman nanti boleh langsung cek untuk melihat handfeel dan melihat produknya langsung. Itu ada di produk polo shirt, terus palazzo Lacoste dan S tunik Lacoste gitu. Nah, ini ada beberapa keunggulannya juga untuk produk yang berbahan polo shirt atau Lacoste, yaitu bersifat lembut dan nyaman, menyerap keringat sehingga direkomendasikan juga untuk digunakan kegiatan berolahraga. Terus yang ketiga, serat kainnya kuat. Gitu. Nah, untuk kekurangannya itu permukaan kain terasa lebih kasar seketika disentuh karena anyaman kainnya seperti bentuk gelombang lubang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti di store nih udah melihat polo shirt itu secara looknya juga sudah terlihat ya, akan ada permukaan-permukaan yang seperti berlubang. Nah, itu akan memberikan kesan kasar ketika dipegang. Akan tetapi untuk produk Lacoste ini dia akan memberikan kenyamanan juga ketika dipakai olahraga karena dia mempunyai daya serap yang tinggi. Begitu teman-teman. Boleh next. Sekarang ada bahan yang scuba. Nah, ini juga biasanya digunakan di produk Dauki. Di vest ada, Palazzo ada, blazer juga ada. Nah, ini bahan scuba itu biasanya digunakan di produk basic Dauki vest dan celana. Nah, contohnya Strike Fit. Itu produk unggulannya Dauki, merupakan salah satu produk unggulan Dauki juga di Strike Fit. Itu menggunakan bahan scuba, baik itu Strike Fit maupun scuba kancing. Nah, ini keunggulannya, ada beberapa keunggulan juga. Bahannya halus dan lembut, memberikan kesan empuk dan tidak perlu disetrika. Nah, ini cocok banget teman-teman, rekomendasikan kepada kaum-kaum mager ya yang malas-malas setrika. Teman-teman bisa banget merekomendasikan kepada customer menggunakan produk-produk yang berbahan scuba agar tidak usah disetrika gitu. Terus bahannya tebal sehingga tidak tebus pandang. Meskipun itu warna putih, teman-teman, untuk celana atau strike fit yang warna putih dengan berbahan scuba itu tidak rentan menerawang karena dia mempunyai bahan yang sifatnya tebal. Untuk kekurangan tersendiri karena bahannya tebal sehingga kurang menyerap keringat. Nah, begitu teman-teman untuk produk yang menggunakan bahan scuba. Nah, terus yang kelima adalah seras pandek. Nah, seras pandek ini biasanya ada di bergorara, bergoriri, bergoren. Nah, itu teman-teman biasanya di basicnya Dauki. Nah, bahan yang biasa digunakan untuk produk basic Dauki ini bisa dibuat untuk bergo, tunik, dan gamis. Nah, contohnya bergorara tadi yang dibilang, bergoriri, sama bergorain. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan nama-nama produk yang barusan disebutin. Nah, teman-teman boleh langsung cek di store masing-masing. Nah, seperti itulah bahan-bahan seras pandek. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman menjelaskan kepada customer bergoriri, bergorara itu apa nama bahannya, teman-teman bisa menjawab itu adalah bahan seras pandek. Seperti itu ya, nggak ada lagi teman-teman bahasnya ini bahan kaos bu. Nah, sekarang udah kami infokan ya teman-teman, untuk bahan bergo basicnya Dauki itu dia menggunakan material atau bahan seras pandek. Nah, untuk keunggulannya tersendiri teman-teman, yaitu bahannya halus dan lembut sehingga memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa ketika digunakan, terus menyerap keringat dan bahannya tidak tembus pandang. Nah, namun untuk kekurangannya tersendiri itu setelah lebih dari 10 kali pencucian akan muncul bulu-bulu halus. Nah, untuk menghindari agar memperlambat nih munculnya bulu-bulu halus, teman-teman bisa banget menginformasikan kepada customer yaitu cara perawatannya. Kayak misalnya cukup direndam kayak tadi tuh, dan dijemurnya tidak langsung di bawah sinar matahari, dan ketika memerasnya bisa diperas secara perlahan saja gitu teman-teman. Oke, next. Sekarang bahan combat. Nah, combat itu biasanya ada di bahan-bahan baju-baju yang biasa digunakan sehari-hari yang casual. Nah, combat ini digunakan untuk produk Elzata dan Dauki, bisa buat tunik, celana, dan produk baju anak. Nah, contohnya M Tunic Combat Marble yang dikolaborasikan dengan motif Marble series tahun 2024 kemarin. Kita ada combat combat series ada, Marble series ada, dan itu dikombinasikan motif dengan bahan combat juga. Terus Elzata Kids juga kita ada beberapa produk Elzata Kids yang menggunakan bahan combat.
Keunggulannya tersendiri yaitu bahannya halus dan lembut, ya sehingga memberikan kesan nyaman yang luar biasa juga, terus menyerap keringat, tidak kaku dan nyaman digunakan. Terus permukaan rata dan halus sehingga ketika digunakan sangat lembut. Nah, terus untuk kekurangannya tersendiri, dia rentan terhadap jamur bila disimpan di tempat yang lembab. Terus yang kedua, kain akan cepat rusak bila direndam terlalu lama. Nah ini sekali lagi diingetin teman-teman betapa pentingnya teman-teman menyampaikan kepada customer ketika membeli produk-produk tertentu dengan bahan-bahan tertentu. Nah setelah sekarang nih kami informasikan kepada teman-teman mengenai kekurangan bahan dari sebuah produk. Nah teman-teman juga bisa banget nyampein cara perawatannya kepada customer agar kekurangan-kekurangan bahan tersebut bisa ditangani gitu, entah itu dari cara pencucian atau cara penjemuran bahkan ketika pemerasan tersendiri gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget memberikan informasi tambahan kepada customer ketika menjelaskan info-info produk yang teman-teman jual. Terus yang ketujuh, bahan keniting pensi. Nah ini keniting pensi ini bahan biasa digunakan di produk Elzata dan Dauki juga seperti gamis, tunik, dan vest. Contoh bahannya itu waffle, Oten, Hugo, dan Sierra. Nah ini teman-teman mungkin di toko LZ dan Dauki sudah menemukan produk-produk yang menggunakan bahan-bahan seperti produk di samping itu ada one set tuh yang ada serat garis-garisnya. Ini ada one set. Yang ini kita punya produk tunik dan palazzo. Terus untuk bahan Oten yang sebelahnya ini ada di vest sama ada di kombinasi tunik kita dikombinasikan dengan bahan linen. Teman-teman boleh cek langsung di toko masing-masing. Nah ini sudah kami gunakan di beberapa produk Elzata maupun Dauki. Nah ini keunggulannya bersifat lembut dan nyaman, terus luntur dan elastis, serat kainnya kuat, dan banyak motif dan tekstur. Nah, sedangkan untuk kekurangannya lebih tebal sehingga tidak cocok untuk semua desain baju. Nah, karena kita juga menggunakan produk yang menggunakan bahan keniting pensil ini tidak begitu banyak, hanya beberapa saja. Karena itu tadi kekurangannya itu tidak cocok digunakan di berbagai jenis atau model produk. Terus sebaiknya tidak dicuci di mesin cuci. Nah ini juga teman-teman harus banget ya menyampaikan informasi tambahan kepada customer mengenai produk-produk yang ada di toko menggunakan bahan-bahan keniting pensi. Nah ini kita next lanjut contoh bahan woven. Tadi kan keniting, sekarang woven. Apa aja sih yang termasuk contoh-contoh bahan woven? Nah ini yang pertama ada poplin. Nah, poplin ini bahannya biasa digunakan di produk Elzata maupun Dauki. Teman-teman kalau misalkan sudah melihat contohnya, yakin sih teman-teman sudah tidak asing dengan bahan ini. Nah, ini bisa dibuat untuk tunik, gamis maupun celana. Bisa dibuat polos dan bermotif print. Nah, terus dia konvensional. Bisa diproduksi juga dalam bentuk banyak teman-teman. Contoh L-dress katun, M tunik les katun lavels. Mungkin teman-teman sudah asing ya dengan artikel-artikel ini. Terus gamis poplin series sama koko poplin. Nah koko poplin ini di kemeja-kemeja koko Zatamen biasanya digunakan menggunakan poplin. Nah terus untuk keunggulannya itu bersifat lembut dan nyaman, menyerap keringat sehingga nyaman digunakan untuk sehari-hari. Terus yang ketiga bahannya adem. Namun untuk kekurangan dia mudah kusut. Kayak si tunik poplin kita juga kan karena dia serat katunnya banyak sehingga akan mudah kusut. Terus karena terbuat dari bahan alami sehingga ada kecenderungan bahan akan susut. Nah mungkin teman-teman juga bisa menyampaikan ini dengan cara-cara perawatan produk-produknya agar tidak mudah susut. Juga teman-teman bisa merekomendasikan kepada customer untuk tidak terlalu menggunakan suhu yang tinggi ketika menyetrikanya gitu kan, khawatir karena bahan ini punya karakter akan susut ketika karena dari bahan alami sehingga lama-kelamaan akan susut. Mungkin teman-teman bisa merekomendasikan kepada customer untuk tidak terlalu menggunakan suhu yang tinggi ketika menyetrikanya seperti itu. Nah, untuk bahan poplin juga ini teman-teman bisa menyampaikan keunggulannya kepada customer. Dengan bahan poplin ini, dia bisa digunakan untuk kegiatan formal maupun non formal. Jadi kalau misalkan teman-teman merekomendasikan baju, tunik atau atasan berbahan poplin, itu bisa banget digunakan ke berbagai occasion, entah itu formal maupun non formal. Terus yang kedua itu yang woven kita ada di rayon.
Nah, rayon ini bahan yang biasa digunakan di produk LZT maupun Dauki. Nah, bisa dibuat desain tunik, gamis maupun celana. Nah, biasanya dibuat polos ataupun bermotif. Sering banget nih LZT ataupun Dauki menggunakan bahan rayon ini untuk di print digital juga teman-teman. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh produk-produk LZT dan Dauki yang menggunakan raw material atau fabric rayon. Seperti misalnya gamis rayon girls, itu yang anak, gamis rayon twill, atau tunik rayon twill. Teman-teman bisa lihat langsung nanti di toko ya produk-produk yang disebutin tadi. Nah, ini ada beberapa keunggulan sama kekurangannya juga sama seperti bahan-bahan sebelumnya. Untuk keunggulannya itu bersifat lembut dan nyaman untuk rayon itu, terus dia juga ketika digunakan akan memberikan kesan flowy untuk rayon ini, terus menyerap keringat, bahannya adem, bahannya juga ringan. Jadi ini akan sangat nyaman sekali apabila digunakan baik di cuaca panas maupun cuaca dingin, dia akan sangat nyaman. Terus kekurangannya mudah susut karena terbuat dari bahan alami sehingga ada kecenderungan bahan akan susut. Nah, ini juga teman-teman, si rayon ini bisa diinformasikan juga sama dengan produk-produk yang lain, bahan-bahan yang lain, yaitu untuk cara perawatan produk-produk yang menggunakan bahan rayon.